Malam itu hujan turun pelan, menetes di atap seng rumah sederhana milik Aldi dan Nanda. Dari dapur, terdengar suara sendok beradu dengan piring. Tanda makan malam hampir selesai. Aldi pulang agak larut, seperti biasanya. Setelah seharian bekerja di pabrik, wajahnya lelah. Tapi ia tetap menyempatkan diri tersenyum, melihat istrinya yang duduk di meja makan, sambil memainkan ponsel. "Maaf, agak telat. Tadi ada lemburan," ucap Aldi pelan, melepas jaket kerjanya yang basah. Nanda hanya mengangguk singkat, tanpa menoleh. Jemarinya masih sibuk mengetik sesuatu. Aldi tidak banyak bicara. Ia mengambil nasi dan lauk seadanya, lalu mulai makan dengan tenang. Suasana rumah terasa biasa saja, sepi, datar, dan dingin. Di luar, suara hujan semakin deras, seakan menjadi musik pengantar bagi dua orang yang hidup bersama. Tapi jarang benar-benar berbicara dari hati. Aldi tidak pernah mengeluh. Baginya, selama atap rumah tetap berdiri dan meja makan tidak kosong, itu sudah cukup. Ia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan ini, perlahan ada sesuatu yang diam-diam mulai berubah. Suara alarm tua di meja kayu kecil berdenting nyaring, memecah keheningan pagi. Aldi segera meraba tombol di atasnya, mematikannya sebelum Nanda yang masih terlelap terganggu. Laki-laki itu duduk sebentar di tepi ranjang, mengusap wajahnya yang masih berat dengan sisa kantuk. Hari baru dimulai lagi, dan rutinitas pun menanti. Ia bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkan istrinya. Rumah kecil itu masih sepi. Dari dapur terdengar suara tetangga yang sudah lebih dulu menyalakan kompor. Aldi menarik napas panjang, lalu menuju kamar mandi untuk bersiap sayap berangkat kerja. Selesai mandi, ia mengenakan seragam pabrik berwarna abu-abu. Seragam yang sudah pudar warnanya karena sering dicuci, tapi tetap rapi karena Aldi selalu menyetrikanya sendiri. Ia menatap cermin, merapikan kerah, lalu tersenyum tipis pada bayangan dirinya. Tidak ada yang istimewa dari sosoknya. Pria sederhana dengan tubuh agak kurus dan kulit yang terbakar matahari. Tapi di balik itu semua, ia punya hati yang besar. Di meja makan, Aldi menyiapkan sarapan seadanya. Nasi sisa semalam, telur goreng, dan sambal terasi. Ia terbiasa melakukan itu sendiri, bukan karena Nanda tidak mau, melainkan karena Aldi tak ingin membangunkan istrinya terlalu pagi. Bagi Aldi, Nanda harus cukup istirahat. Meski dalam hati, ia sering merasa senang kalau istrinya menemaninya di pagi hari. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari kamar. Nanda muncul dengan rambut terurai berantakan, mengenakan daster biru muda. Wajahnya masih mengantuk. "Pagi, Din," sapa Aldi sambil tersenyum. "Pagi," jawab Nanda singkat, lalu duduk di kursi sambil membuka ponselnya. Aldi tidak mempermasalahkan. Ia tahu Nanda memang jarang banyak bicara di pagi hari. Dengan tenang ia meletakkan piring berisi telur di hadapan istrinya. "Makan dulu, biar ada tenaga. Aku sebentar lagi berangkat," katanya pelan. Nanda mengangguk tanpa menoleh. Matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Aldi hanya tersenyum kecil, lalu mulai menyuap nasi. Suasana rumah itu tenang. Hanya terdengar detik jam dinding dan suara sendok beradu dengan piring. Setelah sarapan, Aldi segera bersiap. Ia mengenakan helm, mengambil tas kerjanya, lalu berdiri sebentar di depan pintu. "Aku berangkat dulu, Din," katanya sambil menoleh. Nanda mengangkat kepalanya sebentar. "Iya, hati-hati di jalan," jawabnya datar. Meski begitu, hati Aldi tetap hangat mendengarnya. Ia tahu, walau singkat, itu bentuk perhatian dari istrinya. Dengan senyum sederhana, ia melangkah keluar, menyalakan motor tuanya, lalu pergi menuju pabrik. Hari di pabrik berjalan seperti biasa. Suara mesin berderu, bau oli memenuhi ruangan, dan para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Aldi adalah salah satu pekerja yang paling rajin. Ia jarang mengeluh, meski tugasnya berat. Teman-temannya sering berkata bahwa Aldi terlalu sabar, bahkan terkadang dianggap terlalu baik. Saat istirahat, Aldi duduk di kantin sederhana, sambil makan bekal yang ia bawa dari rumah. Beberapa rekan kerja menemaninya, bercanda dan saling bertukar cerita. Aldi ikut tertawa, meski pikirannya kadang melayang pada rumah. Ia berharap Nanda tidak kesepian. Sore hari,
Aldi pulang dengan tubuh yang lelah, namun hati tenang. Ia memasuki rumah, mendapati Nanda duduk di ruang tamu, sambil menonton televisi. Wajahnya terlihat segar, sudah berganti pakaian. Aldi tersenyum lega melihat istrinya. "Din, aku pulang," ucapnya sambil meletakkan tas. Nanda menoleh sebentar. "Oh, copek?" tanyanya sekilas. "Lumayan, tapi ya sudah biasa," jawab Aldi dengan nada ringan. Ia lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Malam itu, mereka makan malam bersama. Aldi banyak bercerita tentang pekerjaannya, tentang mesin yang rusak, dan bagaimana ia bersama tim memperbaikinya. Ia bercerita dengan semangat, berharap Nanda juga ikut antusias. Namun, Nanda hanya menanggapi dengan anggukan singkat. Sesekali ia melirik ponselnya. Aldi tidak merasa tersinggung. Ia hanya berpikir mungkin istrinya sedang lelah atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Setelah makan, ia membantu membereskan meja, lalu duduk di teras rumah. Udara malam terasa sejuk setelah hujan turun sore tadi. Aldi duduk diam, menikmati langit gelap dengan bintang-bintang kecil yang muncul malu-malu. Di dalam hatinya, ia bersyukur. Meski sederhana, ia punya rumah, punya istri, dan punya alasan untuk terus berjuang. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupan yang terlihat tenang malam itu sebenarnya hanya permukaan dari badai besar yang perlahan mendekat. Sebuah badai yang akan menguji kesabaran, kesetiaan, dan harga dirinya sebagai seorang suami. Siang itu matahari terik sekali. Nanda duduk di ruang tamu rumah kecilnya sambil menggulir layar ponsel. Di media sosial bergerak foto-foto teman lamanya yang kini tampak hidup mewah. Ada yang berpose di depan mobil baru, ada yang berlibur ke Bali, bahkan ada yang mengunggah foto pesta ulang tahun anak dengan dekorasi megah. Nanda menarik napas panjang, bibirnya terkatup rapat, namun matanya menunjukkan rasa iri yang sulit disembunyikan. Ia membandingkan foto-foto itu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Sofa lama dengan sedikit sobekan di sudutnya, cat dinding rumah yang mulai mengelupas, dan kipas angin yang berputar pelan sambil berdecit. "Apa aku salah pilih hidup?" gumamnya lirih. Saat itu Aldi baru pulang kerja, seragamnya basah oleh keringat. Wajahnya lelah, tapi tetap tersenyum saat melihat istrinya. Ia menaruh tas kerja di kursi, lalu mendekati Nanda. "Lagi lihat apa, Din?" tanyanya ramah. Nanda cepat-cepat mengunci ponsel. "Nggak lihat apa-apa," jawabnya singkat. Aldi mengangguk, tidak ingin memaksa. Ia tahu Nanda memang sering sibuk dengan ponsel, entah chatting dengan teman-temannya, atau sekadar scrolling media sosial. Aldi lalu menuju dapur untuk minum segelas air. Malam itu, saat mereka makan bersama, Nanda mulai bicara. "Mas, kapan sih kita bisa punya rumah yang lebih bagus? Aku lihat teman-temanku sekarang sudah pada punya rumah besar. Ada yang 2 lantai, ada juga yang punya mobil sendiri." Aldi terdiam sebentar, lalu menatap istrinya lembut. "Aku ngerti, Din. Aku juga pengen banget bisa kasih yang lebih buat kamu. Tapi sekarang, aku baru mampu segini. Kalau kita sabar, pelan-pelan, pasti bisa. Aku janji bakal kerja lebih keras." Nanda menghela napas, terdengar kecewa. "Tapi sampai kapan, Mas? Aku capek hidup begini-begini terus. Rasanya nggak maju-maju." Aldi hanya tersenyum tipis. Hatinya sedikit perih mendengar kata-kata itu. Tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin suasana makan malam jadi rusak. Baginya, sabar adalah kunci agar rumah tangganya tetap tenang. Beberapa hari kemudian, Nanda menghadiri arisan bersama teman lamanya di sebuah kafe modern. Mereka berkumpul sambil tertawa, saling pamer perhiasan, tas mahal, hingga cerita liburan. Nanda hanya bisa tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan rasa minder yang semakin besar. Nanda, suamimu kerja di mana sekarang?" tanya salah satu temannya. "Masih di pabrik," jawab Nanda singkat. "Pabrik kok? Ya baguslah. Yang penting halal," ujar temannya. Tapi nadanya terdengar seperti meremehkan. Teman lain menimpali, "Kalau suami gue sekarang udah jadi manajer, gajinya lumayan, kita bisa jalan-jalan tiap bulan." Nanda hanya tertawa kecil, meski hatinya sakit. Sepulang dari arisan, ia duduk di dalam angkot dengan pikiran melayang. Ia merasa hidupnya terlalu jauh tertinggal.
Saat tiba di rumah, Aldi sudah menunggunya di teras. "Gimana tadi arisannya?" tanyanya hangat. "Biasa aja," jawab Nanda datar sambil masuk ke rumah. Aldi menatap punggung istrinya dengan perasaan aneh. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tapi tidak tahu harus bagaimana. Beberapa minggu berjalan, sikap Nanda makin terasa dingin. Ia sering mengeluh tentang uang belanja yang menurutnya kurang. Aldi sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga, mengambil lembur setiap kali ada kesempatan. Tapi tetap saja Nanda merasa tidak cukup. Suatu malam, saat mereka berbaring di kamar, Nanda tiba-tiba berkata, "Mas, apa nggak bisa cari kerja lain yang lebih bagus? Masa seumur hidup kerja di pabrik terus?" Aldi terdiam, menatap langit-langit kamar. "Aku sudah coba, Din. Tapi untuk sekarang, yang pasti-pasti dulu. Aku nggak mau ambil risiko. Kalau nanti ada kesempatan lebih baik, tentu aku mau. Aku juga pengen lihat kamu bahagia." Nanda mendengus kecil. "Bahagia? Hidup kayak gini jauh dari kata bahagia." Kalimat itu menusuk hati Aldi. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ia hanya memejamkan mata, berusaha menenangkan hati. Hari-hari berikutnya, jarak di antara mereka semakin terasa. Aldi masih berusaha menunjukkan kasih sayang, membawakan jajanan kecil sepulang kerja, menanyakan kabar Nanda, bahkan membantu pekerjaan rumah. Tapi Nanda tetap dingin. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, membicarakan hal-hal yang menurut Aldi sulit ia pahami. Aldi sering duduk sendirian di teras malam-malam, merenung. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia tahu istrinya tidak lagi sama seperti dulu saat awal menikah, hangat, penuh tawa, dan selalu mendukungnya. Tapi Aldi memilih bersabar. Dalam hatinya, ia percaya badai ini hanya sementara. Yang tidak ia sadari, rasa tidak puas yang terus dipendam, Nanda perlahan membuka celah besar, celah yang kelak akan mengubah segalanya. Sabtu sore itu, suasana pabrik lebih ramai dari biasanya. Bukan karena mesin-mesin masih beroperasi, melainkan karena ada acara syukuran kecil. Perusahaan baru saja mendapatkan kontrak besar, dan manajemen mengundang para karyawan beserta keluarga mereka untuk hadir dalam perayaan sederhana. Di aula belakang pabrik, Aldi awalnya tidak terlalu antusias. Baginya, akhir pekan adalah waktu terbaik untuk beristirahat setelah sepekan penuh bekerja. Namun, ia tetap datang. Apalagi kali ini para pekerja diizinkan membawa istri atau anak. Aldi melihat ini sebagai kesempatan untuk sedikit menghibur Nanda. "Nanti sore, ikut aku." "Ya, Din, ada acara syukuran di pabrik. Katanya ada makanan, hiburan juga," ujar Aldi saat sarapan. Nanda yang sedang menyesap teh sempat mengernyit. "Acara pabrik? Emangnya seru? Yang ada pasti cuma kumpul sama orang-orang kerja kasar itu." Aldi terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Ya nggak gimana-gimana sih. Cuma biar kamu tahu juga tempat aku kerja. Lagian kan, kita jarang ada acara keluar bareng." Nanda menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia malas. Tapi karena tidak ingin berdebat panjang, ia akhirnya mengangguk. "Ya udah, aku ikut." Sore harinya, aula pabrik sudah dipenuhi karyawan dan keluarga mereka. Dekorasinya sederhana, balon warna-warni, spanduk ucapan syukur, dan kursi plastik berjajar rapi. Di sudut ruangan, ada meja penuh makanan prasmanan. Suasananya hangat, meski sederhana. Aldi menggandeng tangan Nanda, memperkenalkannya kepada beberapa rekan kerja. "Ini istriku, Nanda," katanya dengan bangga. Nanda tersenyum sekadarnya. Meski jelas terlihat ia merasa canggung saat sedang berbincang. Tiba-tiba, suasana sedikit berubah. Dari pintu masuk, seorang pria berjas rapi, dengan senyum percaya diri melangkah masuk. Semua mata seolah otomatis tertuju padanya. Ia adalah Fadli, atasan Aldi, sekaligus kepala bagian produksi. "Selamat sore semuanya," sapa Fadli ramah. Suaranya tegas, namun hangat. Ia menyapa satu persatu karyawan, membuat suasana makin hidup. Aldi segera berdiri tegak, menyalami atasannya. "Selamat sore, Pak." Fadli menepuk bahu Aldi. "Aldi, salah satu karyawan paling rajin. Kamu ini kebanggaan tim loh." Nanda yang berdiri di samping Aldi, sedikit terkejut mendengar pujian itu. Ia menoleh pada suaminya, seakan baru sadar
bahwa Aldi ternyata cukup dihargai di tempat kerjanya. Namun perasaan itu hanya sekejap. Sebelum matanya kemudian tertuju pada sosok Fadli, Fadli lalu menoleh ke arah Nanda. "Ini istri kamu ya? Wah, cantik sekali. Senang bisa kenal," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Nanda menyambut uluran tangan itu dengan sedikit kikuk. "Iya, saya Nanda." Fadli tersenyum ramah. "Senang bertemu denganmu, Nanda. Semoga betah di sini." Sepanjang acara, Fadli beberapa kali menghampiri meja tempat Aldi dan Nanda duduk. Ia bercerita ringan, menanyakan kabar, bahkan melontarkan beberapa candaan yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Nanda ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa benar-benar diperhatikan. Malam semakin larut, acara pun selesai. Aldi dan Nanda berjalan pulang sambil berboncengan motor. Udara malam terasa dingin, jalanan sepi. Aldi merasa puas karena acara berjalan lancar. Dan ia bisa memperkenalkan Nanda pada lingkungannya. "Gimana tadi acaranya?" "Lumayan kan, Din?" tanya Aldi sambil menoleh sedikit. Nanda diam beberapa saat sebelum menjawab. "Lumayan." "Ya, lumayan. Pak Fadli juga baik orangnya kan? Dia itu atasan yang pengertian banget. Aku banyak belajar dari beliau." "Iya," jawab Nanda pelan. Senyumnya samar, namun matanya berbinar aneh. Aldi tidak menyadarinya. Ia mengira istrinya sedang lelah. Motor terus melaju menembus malam. Sementara dalam hati Nanda, sesuatu mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, kenangan tentang pertemuan di acara itu tak lepas dari benak Nanda. Wajah ramah Fadli, cara bicaranya yang percaya diri, serta sikapnya yang penuh wibawa. Semuanya berputar di pikirannya. Ia membandingkan sosok itu dengan Aldi, suaminya yang sederhana, baik hati, tapi terlalu datar. Saat membuka media sosial, Nanda mulai mencari akun Fadli. Ia menemukannya dengan mudah. Dari foto-fotonya, terlihat jelas kehidupan Fadli berbeda jauh dari Aldi. Rapat di hotel berbintang, foto bersama mobil mewah, hingga unggahan liburan di luar kota. Hatinya berdesir. Tanpa sadar, ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika hidup bersama pria seperti itu. Suatu sore, ketika Aldi pulang larut karena lembur, Nanda duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Ia baru saja menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Selamat sore, Nanda. Ini Fadli. Senang sekali bisa bertemu kemarin. Semoga kamu tidak keberatan saya menyimpan nomor ini dari daftar hadir acara." Nanda terdiam, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia tahu seharusnya tidak membalas, tapi entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang merasa senang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nanda merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan yang akan membawanya pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pesan singkat dari Fadli malam itu menjadi awal dari sesuatu yang baru dalam hidup Nanda. Ia menatap layar ponselnya lama sekali sebelum akhirnya mengetik balasan singkat. "Selamat sore, Pak. Senang juga bertemu kemarin. Terima kasih sudah menghubungi." Balasan sederhana itu membuat hatinya berdebar. Ia tahu seharusnya tidak melakukannya, tapi ada rasa hangat aneh yang muncul. Sejak malam itu, komunikasi kecil antara Nanda dan Fadli mulai terjalin. Awalnya hanya sapaan ringan. "Selamat pagi," atau "Sudah makan?" Lama-kelamaan, obrolan mereka semakin panjang. Fadli sering bercerita tentang pekerjaannya, perjalanannya, bahkan sesekali melempar candaan yang membuat Nanda tertawa sendiri di rumah. Sementara itu, Aldi masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja. Ia tidak pernah curiga ketika melihat Nanda sering sibuk dengan ponselnya. Aldi hanya mengira istrinya sedang berhubungan dengan teman-temannya. Suatu sore, ketika Aldi pulang lebih cepat dari biasanya, ia mendapati Nanda duduk di ruang tamu dengan wajah berbinar. Nanda tampak sedang asyik mengetik sesuatu di ponselnya. Aldi tersenyum, merasa senang melihat istrinya tampak bahagia. "Lagi ngobrol sama siapa, Din? Kayaknya senem-senem sendiri," tanya Aldi sambil menaruh tasnya. Nanda tersentak kecil, lalu buru-buru meletakkan ponsel. Enggak, cuma grup arisan aja,"
Aldi percaya begitu saja. Ia tidak ingin mencurigai istrinya. Baginya, kepercayaan adalah hal yang penting dalam rumah tangga. Ia lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Sementara Nanda menarik napas lega, hari-hari berikutnya. Nanda semakin terbiasa dengan pesan dari Fadli. Suara notifikasi ponsel kini menjadi hal yang paling ia tunggu. Ketika Fadli mengirimkan kalimat manis seperti, "Kamu kelihatan cantik pakai daster biru kemarin." Pipi Nanda memerah, meski ia sedang sendirian. Fadli tahu caranya membuat wanita merasa istimewa. Ia pandai merangkai kata, menanyakan hal-hal kecil yang jarang Aldi perhatikan. "Udah makan belum?" Atau, "Hari ini capek nggak?" Terdengar sederhana. Tapi bagi Nanda, itu terasa seperti perhatian yang sudah lama hilang. Lambat laun, percakapan lewat pesan beralih menjadi telepon singkat. Fadli biasanya menelepon di siang hari, ketika Aldi bekerja. Suaranya tenang, dewasa, dan penuh wibawa. Nanda merasa nyaman. Tanpa sadar, ia mulai membandingkan Fadli dengan suaminya sendiri. Suatu sore, Fadli mengajak bertemu. "Besok, ada waktu? Kita bisa ngopi sebentar. Nggak usah lama-lama. Aku ingin ngobrol lebih banyak sama kamu." Nanda awalnya ragu. Ia sadar apa yang dilakukannya salah. Namun rasa penasaran dan kegembiraan mengalahkan logikanya. Akhirnya ia mengiyakan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Fadli datang lebih dulu, duduk rapi dengan kemeja putih. Saat Nanda tiba, ia langsung berdiri menyambut dengan senyum hangat. "Senang kamu mau datang," ucap Fadli sambil menarik kursi untuknya. Nanda gugup, tapi juga senang. Mereka mengobrol lama, membicarakan banyak hal, pekerjaan, hobi, bahkan mimpi masing-masing. Fadli pandai mendengarkan, dan setiap kalimatnya membuat Nanda merasa dihargai. Waktu berjalan cepat. Saat hendak pulang, Fadli sempat berkata pelan, "Aku nyaman ngobrol sama kamu, Nanda. Kamu wanita yang spesial." Kata-kata itu menancap dalam hati Nanda. Sepulangnya, ia tak bisa berhenti tersenyum. Malam itu, meski Aldi duduk di sebelahnya sambil bercerita tentang pekerjaan di pabrik, pikiran Nanda melayang pada sosok Fadli. Perubahan sikap Nanda mulai terlihat. Ia lebih sering berdandan meski hanya di rumah, lebih sering memeriksa ponselnya, dan kadang menghabiskan waktu lama di luar dengan alasan bertemu teman. Aldi memperhatikan semua itu, tapi ia memilih diam. Dalam hatinya, ia hanya berpikir, mungkin Nanda sedang mencari kesibukan agar tidak bosan di rumah. Namun, dalam diamnya, ada rasa gelisah yang pelan-pelan tumbuh. Aldi mulai merasa ada jarak di antara mereka. Jarak yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa minggu berlalu, hubungan Nanda dan Fadli semakin intens. Mereka bertemu lebih sering, kadang di cafe, kadang di restoran sederhana. Fadli selalu tahu cara membuat Nanda merasa istimewa. "Kalau kamu sama aku, hidupmu gak akan sesederhana sekarang," kata Fadli, suatu kali dengan nada meyakinkan. Nanda hanya tersenyum. Bagian dari dirinya ingin percaya, meski bagian lain masih diliputi rasa bersalah. Malamnya, ketika Aldi sudah tertidur lelap, Nanda duduk di ruang tamu menatap layar ponsel. Pesan dari Fadli muncul lagi. "Aku pengen kita lebih sering ketemu. Kamu bikin aku merasa beda." Hati Nanda berdebar. Ia tahu, jika terus melanjutkan ini, akan ada jalan pulang yang tertutup untuknya. Tapi entah mengapa, ia tidak bisa berhenti. Dalam diam, rahasia itu tumbuh semakin besar. Dan pada akhirnya, rahasia itulah yang akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangganya. Malam itu hujan turun deras, sama seperti beberapa minggu sebelumnya. Di ruang tamu rumah sederhana itu, Aldi duduk sambil memperbaiki sandal kerjanya yang sudah mulai rusak. Dengan telaten, ia menempelkan sol sandal menggunakan lem kuat. Baginya, memperbaiki barang yang masih bisa dipakai adalah cara sederhana untuk berhemat. Nanda, yang sejak sore sudah duduk di ruang tamu sambil menggulir ponsel, memperhatikan Aldi dengan tatapan penuh kejengkelan. Ia sudah beberapa kali mendesah panjang, seakan sengaja ingin Aldi sadar bahwa ia tidak menyukai apa yang dilihatnya. "Mas, sampai kapan sih kita begini terus?" Suara Nanda akhirnya pecah, terdengar ketus. Aldi berhenti sejenak,
menatap istrinya dengan bingung. Maksudnya, Nanda meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Ya, maksudnya hidup kayak gini, rumah kecil, uang pas-pasan, suami pulang kerja, selalu dengan wajah capek. Nggak ada yang bisa aku banggakan. Aldi terdiam, kata-kata itu terasa menohok, tapi ia berusaha tetap tenang. Din, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kerja di pabrik bukan hal gampang. Aku lembur, aku tabung, aku ingin kita punya hidup lebih baik. Pelan-pelan. Nanda mendengus. Pelan-pelan, Sam, aku lihat orang lain, suaminya bisa ngajak jalan-jalan, bisa beli ini itu, bisa bikin istrinya bangga, sementara aku punya suami kayak gini. Suami macam kamu gak pernah pantas jadi kebanggaan istri. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Nanda, tapi dampaknya seperti pisau yang menusuk dada Aldi. Ia terdiam, menunduk, menatap sandal yang ada di tangannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha menahannya. Hening panjang memenuhi ruangan. Suara hujan di luar seolah menjadi saksi pertengkaran pertama mereka yang begitu menusuk hati. Aldi menelan ludah, mencoba mencari kata, tapi suaranya nyaris tidak keluar. Din, aku ini suamimu, ucapnya pelan. Aku tahu mungkin aku belum bisa kasih yang kamu mau, tapi jangan bilang aku gak pantas jadi suami yang bisa dibanggakan. Aku kerja keras demi kita. Namun Nanda justru bangkit dari duduknya. Wajahnya penuh kejengkelan. Kerja keras macam apa? Kalau hasilnya cuma cukup buat makan doang. Aku juga pengen bahagia, Mas. Aku pengen ngerasain hidup enak. Apa aku salah? Aldi menghela napas panjang. Ia ingin memeluk Nanda, menenangkannya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada tembok tak kasat mata yang tiba-tiba membatasi mereka. Akhirnya, Aldi hanya berkata lirih, kalau menurutmu aku gagal, aku nggak tahu lagi harus gimana. Tapi satu yang aku tahu, aku cinta sama kamu, Din. Nanda tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya lagi, lalu melangkah masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Aldi tetap duduk di ruang tamu, menatap sandal yang tadi coba ia perbaiki. Pandangannya kosong. Malam itu, Aldi tidak bisa tidur. Kata-kata Nanda terngiang-ngiang di kepalanya. Suami macam kamu gak pernah pantas jadi kebanggaan istri. Itu menusuk lebih dalam daripada luka fisik manapun yang pernah ia rasakan. Di sisi lain, di kamar, Nanda justru sibuk membalas pesan Fadli. Lelaki itu seakan menjadi pelarian dari semua kejengkelan yang ia rasakan terhadap Aldi. Aku capek banget hari ini, tulis Nanda. Balasan dari Fadli datang cepat. Capek? Kenapa? Cerita sama aku. Kamu gak sendirian. Aku di sini buat kamu. Pesan sederhana itu membuat hati Nanda terasa hangat. Jauh berbeda dengan dinginnya percakapan terakhir dengan Aldi. Keesokan harinya, Aldi berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, hanya pamit dengan singkat. Nanda menyadari perubahan itu, tapi ia memilih mengabaikan. Sepanjang hari, Aldi bekerja dengan pikiran penuh. Ia tidak marah, tapi hatinya hancur. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar dirinya bukan suami yang pantas dibanggakan? Apakah kerja kerasnya selama ini sih? Saat jam istirahat, Aldi duduk sendirian di sudut kantin pabrik. Teman-temannya bercanda, makan bersama, tapi Aldi hanya menatap makanannya tanpa selera. Ia menutup wajah dengan tangannya, mencoba menahan perasaan yang menyesakkan. Kalau aku diam, mungkin Nanda akan sadar sendiri, batinnya. Aku enggak mau ribut, aku cuma mau dia bahagia. Meski aku harus jadi orang yang selalu disalahkan. Sementara itu, Nanda semakin tenggelam dalam dunia barunya. Bersama Fadli, perhatian demi perhatian yang diberikan lelaki itu membuatnya merasa istimewa. Ia mulai yakin bahwa mungkin bersama Fadli, ia bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Tanpa sadar, kata-katanya semalam bukan hanya meninggalkan luka di hati Aldi, tapi juga menjadi batas baru dalam hubungan mereka. Luka itu akan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Karena Nanda terus berjalan di jalan yang salah. Sementara Aldi memilih diam dan memendam segalanya. Dan dari luka kata-kata itulah, kisah mereka mulai berubah arah, menuju jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana rumah Aldi dan Nanda
semakin dingin. Aldi lebih banyak diam, pulang kerja langsung mandi, dan beristirahat. Nanda pun seakan tidak peduli. Ia sibuk dengan ponselnya, entah bermain media sosial, atau, yang sebenarnya, berkomunikasi dengan Fadli. Namun, sekuat apapun rahasia disembunyikan, jejak kecil seringkali tertinggal. Suatu malam, Aldi yang hendak mengambil air minum melihat ponsel Nanda tergeletak di meja ruang tamu. Layar ponsel menyala sebentar, menampilkan notifikasi, pesan masuk. Aldi sempat melihat sekilas ada nama Fadli muncul. Hatinya bergetar. Ia tidak ingin berburuk sangka, tapi nama itu terasa asing. Siapa Fadli? Pikirnya. Aldi menatap layar ponsel itu beberapa detik, tapi ia menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Kalau aku lihat, aku mungkin akan tahu hal-hal yang justru bikin aku hancur, gumamnya pelan. Ia lalu berjalan kembali ke kamar dengan hati berat. Keesokan harinya, Aldi berangkat kerja lebih pagi. Namun, saat ia kembali di sore hari, ia mendapati sesuatu yang berbeda. Biasanya, Nanda masih berada di rumah ketika ia pulang, tapi kali itu rumah kosong, pintu tidak terkunci, dan di meja ruang tamu ada dompet serta ponsel Nanda yang tertinggal. Aldi duduk di kursi. Beberapa menit kemudian, ponsel Nanda berbunyi, layar menyala. Kali ini jelas terlihat ada pesan dari Fadli. Aldi menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Pesan itu berbunyi, "Terima kasih buat tadi siang. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Wajah Aldi memucat. Ia tidak pernah membaca pesan itu dengan sengaja. Tapi kebetulan kali ini, ia melihatnya jelas. Tangannya bergetar. Tubuhnya terasa lemas. Ia duduk lama, berusaha menenangkan diri. Saat Nanda akhirnya pulang, wajahnya terlihat berseri. Ia kaget mendapati Aldi sudah ada di rumah. Mas, pulang cepat, katanya gugup. Berusaha menutupi sesuatu. Aldi hanya tersenyum tipis. Iya, tadi kerjaannya selesai lebih awal. Nanda buru-buru mengambil ponselnya di meja. Aldi memperhatikan jerik-jeriknya yang panik, tapi ia tidak berkata apa-apa. Malam itu, Aldi tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar sambil merenung. Semua mulai masuk akal. Perubahan sikap Nanda. Seringnya ia tersenyum sendiri. Alasannya keluar rumah dengan dalih bertemu teman. Hingga kata-kata menyakitkan yang pernah ia lontarkan. Jadi ini alasannya, batin Aldi. Namun alih-alih marah atau meledak, Aldi justru semakin diam. Ia merasa hatinya benar-benar hancur. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, jangan terburu-buru. Biarkan waktu yang bicara. Beberapa hari kemudian, Aldi mendapat kepastian lain. Saat ia pulang lebih cepat lagi dari kerja, ia mendapati Nanda sedang berbicara di telepon. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Aldi mendengar suara istrinya tertawa kecil. Iya, aku juga kangen. Besok, kita bisa ketemu lagi kan? Aldi memejamkan mata. Suara itu jelas bukan ditujukan untuk seorang teman biasa. Kali ini, ia benar-benar yakin ada orang lain dalam hidup Nanda. Namun sekali lagi, Aldi memilih mundur. Ia berjalan pelan ke dapur, pura-pura sibuk menyiapkan kopi. Ketika Nanda keluar kamar, Aldi bertanya dengan suara tenang, "Tadi telepon siapa?" "Oh, teman arisan," jawab Nanda cepat. Aldi menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. "Oh, bagus kalau punya teman yang bisa bikin kamu senang." Jawaban itu membuat Nanda agak kaget. Ia menduga Aldi mencurigainya. Tapi ternyata suaminya masih tetap tenang. Ia merasa aman. Padahal sesungguhnya, Aldi sudah mengetahui lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Malam-malam berikutnya, Aldi mulai menyusun pikirannya. Ia tahu, kalau ia langsung menuduh, Nanda bisa saja menyangkal, atau bahkan marah besar. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan dengan pertengkaran. Kalau aku diam, aku bisa lihat sejauh mana dia akan melangkah. Gumamnya. Hati Aldi sakit. Setiap hari seperti ditusuk perlahan. Tapi di balik itu, tumbuh tekad baru. Ia tidak ingin hanya jadi korban penghinaan dan pengkhianatan. Aldi mulai merencanakan sesuatu. Meski ia sendiri belum tahu pasti apa yang akan ia lakukan. Ia yakin harus ada cara untuk membalas semua ini dengan tenang. Di sisi lain, Nanda semakin merasa aman. Ia yakin Aldi tidak tahu apa-apa. Ia dan Fadli semakin sering bertemu, semakin berani menunjukkan kedekatan.
Namun, yang tidak Nanda sadari, langkahnya semakin jauh dari suaminya, dan jejak-jejak itu semakin jelas terlihat. Jejak yang suatu hari akan ia sesali, ketika Aldi akhirnya memperlihatkan balasan yang tidak pernah ia duga. Hari-hari berjalan dengan ritme yang sama, tapi suasana hati Aldi sudah berubah. Setelah mengetahui jejak perselingkuhan istrinya, ia memilih untuk tidak meledak. Justru dari luka itu lahir sebuah tekad baru. Ia tidak boleh terus-menerus menjadi laki-laki yang diremehkan. Suatu sore sepulang kerja, Aldi duduk di kantin pabrik bersama rekannya, Joko. Mereka berbincang ringan, sampai akhirnya Joko bercerita tentang temannya yang baru saja pindah kerja ke perusahaan besar di kota. Katanya, gajinya 2 kali lipat. Memang capek, tapi hasilnya sepadan, ujar Joko sambil menyeruput kopi sachet. Ucapan itu menancap di kepala Aldi. Selama ini ia selalu merasa cukup dengan pekerjaannya. Tapi kini ia sadar, jika ingin mengubah hidup, ia harus berani melangkah keluar dari zona aman. Malamnya, setelah Nanda tidur, Aldi duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka laptop tua yang sudah lama jarang digunakan. Dengan perlahan, ia mulai mencari informasi lowongan kerja. Ia tahu tidak mudah, tapi sesuatu dalam dirinya berbisik, kalau ingin dihargai, buktikan dulu bahwa kamu mampu. Sementara itu, Nanda semakin larut dalam dunia barunya bersama Fadli. Mereka kini lebih sering bertemu. Bahkan, sesekali Nanda sengaja berbohong pada Aldi hanya untuk bisa makan malam dengan Fadli di restoran. Kalau sama kamu, aku ngerasa jadi wanita yang istimewa, ucap Nanda pada Fadli suatu malam. Fadli tersenyum percaya diri. Kamu memang istimewa, Nan. Kamu pantas dapat hidup lebih dari ini, dan aku bisa kasih itu ke kamu. Kata-kata itu membuat Nanda semakin yakin. Ia mulai membayangkan masa depan bersama Fadli, meninggalkan rumah sederhana yang menurutnya hanya penuh kekurangan. Namun, ia tidak menyadari bahwa Aldi justru sedang pelen-pelen membangun jalan menuju masa depan yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, kesempatan itu datang. Di papan pengumuman pabrik, Aldi membaca informasi lowongan untuk posisi staf manajemen di perusahaan logistik besar. Syaratnya berat, tapi Aldi memenuhi kualifikasi minimal. Malam itu, Aldi mengisi lamaran dengan penuh semangat. Ia menyusun ulang riwayat pekerjaannya, menuliskan pengalaman lembur, keterampilan teknis, dan kemampuannya memimpin tim kecil. Aldi jarang percaya diri. Tapi kali ini ia mencoba. Saat ia sibuk menulis, Nanda masuk ruang tamu sambil membawa ponsel. Masih kerja juga? Nggak capek? Tanyanya datar. Aldi tersenyum tipis. Cuma ngerjain sesuatu. Doain aja semoga lancar. Nanda tidak banyak bertanya. Ia lebih sibuk membalas pesan. Dalam hati, Aldi tahu, istrinya mungkin sedang bersama Fadli lewat layar ponsel. Tapi ia memilih menahan diri. Biarlah dia dengan dunianya. Aku juga punya jalanku sendiri, batinnya. Hari wawancara pun tiba. Aldi berangkat dengan kemeja terbaik yang ia punya. Meski sudah agak pudar warnanya, ia gugup, tapi juga bersemangat. Di ruang wawancara, Aldi ditanya banyak hal. Pengalaman kerja, cara menyelesaikan masalah, hingga bagaimana ia menghadapi tekanan. Aldi menjawab dengan tenang, menceritakan pengalaman nyata selama bertahan-tahan di pabrik. Ketika ditanya, mengapa ia ingin pindah kerja, Aldi menjawab singkat, karena saya ingin berkembang, saya ingin hidup lebih baik, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga saya. Jawaban itu membuat pewawancara mengangguk puas. Aldi pulang dengan hati penuh harapan. Sementara itu, Nanda tidak tahu apa-apa tentang langkah besar suaminya. Ia justru semakin yakin bahwa Aldi hanyalah pria biasa yang tidak bisa memberinya kehidupan lebih baik. Dalam obrolannya dengan Fadli, ia bahkan sempat berkata, aku capek sama Mas Aldi. Hidupku rasanya sia-sia kalau terus sama dia. Fadli menanggapi dengan penuh percaya diri. Kalau kamu serius sama aku, tinggalin dia. Aku janji, kamu gak akan nyesel. Nanda tersenyum, hatinya goyah. Ia mulai mempertimbangkan perceraian sebagai jalan keluar. Minggu-minggu berlalu, sampai akhirnya kabar baik datang. Aldi menerima telepon dari perusahaan logistik tempat ia melamar. Selamat, Pak Aldi,
Anda diterima, mulai bulan depan, Anda resmi bergabung sebagai manajer divisi operasional. Aldi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak percaya. Akhirnya ada titik balik dalam hidupnya. Gaji lebih besar, posisi lebih terhormat, dan peluang masa depan yang jauh lebih cerah kini ada di depannya. Namun, alih-alih langsung menceritakan kabar bahagia itu kepada Nanda, Aldi memilih menyimpannya dulu. Ia ingin melihat sejauh mana istrinya akan melangkah bersama Fadli. Malam itu, saat Nanda kembali larut dengan ponselnya, Aldi hanya duduk di kursi dengan senyum samar. Ia tahu, suatu hari nanti, semua akan terbuka. Dan ketika hari itu tiba, Nanda akan melihat betapa besar balasan tak terduga yang sudah ia siapkan tanpa sepatah kata pun. Sejak resmi diterima di perusahaan baru, hidup Aldi seolah mendapatkan warna lain. Namun, ia tetap menjalani hari-harinya di pabrik dengan wajah tenang, seakan tidak ada yang berubah. Nanda pun tidak mencurigai apapun, karena Aldi masih pulang dengan pakaian lusuh dan wajah lelah seperti biasanya. Di balik ketenangannya, Aldi mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin gegabah. Ia sadar, luka akibat kata-kata Nanda dan pengkhianatan yang ia lihat tidak bisa dibalas dengan amarah semata. Balasannya harus lebih besar, lebih tenang, dan lebih mengejutkan. Suatu malam, Aldi memutuskan untuk mengunjungi sahabat lamanya, Rian, yang bekerja sebagai konsultan hukum. Mereka duduk di sebuah warung kopi sederhana. Rian kaget saat Aldi menceritakan masalah rumah tangganya. "Jadi, kamu udah tahu istrimu selingkuh, tapi kamu diam aja?" tanya Rian tak percaya. Aldi mengangguk pelan. "Aku tahu, Rian, tapi aku nggak mau marah sekarang. Aku lagi nyiapin sesuatu. Aku cuma butuh kamu untuk satu hal. Tolong siapin semua dokumen, kalau aku butuh cerai mendadak." Rian menatap sahabatnya dalam-dalam. "Kamu? Serius? Serius? Aku nggak mau terus jadi laki-laki yang dihina. Tapi, aku juga nggak mau bikin keributan. Aku pengen jalan keluar yang rapi." Rian akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan siapin. Tapi, kamu harus hati-hati. Kalau benar dia selingkuh, dia bisa panik dan bikin masalah besar." Aldi hanya tersenyum tipis. "Itu justru yang aku tunggu." Sementara Aldi sibuk menyiapkan jalannya sendiri, Nanda semakin berani. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan rapat arisan atau kumpul dengan teman lama. Suatu malam, Aldi memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Ia berpura-pura tidur, lalu saat Nanda keluar rumah dengan pakaian rapi dan wangi, Aldi mengambil motornya dan mengikuti dari kejauhan. Hatinya serasa ditusuk ketika ia melihat Nanda berhenti di sebuah restoran mewah dan masuk bersama Fadli. Mereka duduk berdua, tertawa. Bahkan beberapa kali tangan Fadli meraih tangan Nanda. Aldi menatap dari kejauhan. Tubuhnya bergetar, bukan karena marah, tapi karena luka yang semakin nyata. Ia menahan napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Baiklah, Din. Aku biarin kamu nikmatin semua ini dulu. Nanti waktunya tiba, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya kalah." Keesokan harinya, Nanda bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat menyindir Aldi saat melihat suaminya masih mengenakan baju kerja yang sama. "Mas, baju itu udah jelek banget. Kamu nggak bosan kelihatan kayak buruh terus tiap hari?" katanya ketus. Aldi menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. "Enggak apa-apa. Kadang, orang yang kelihatan sederhana justru lagi nyiapin sesuatu yang besar." Nanda mengernyit, tidak mengerti maksudnya. Ia menganggap Aldi hanya menghibur diri. Konflik semakin panas ketika suatu sore, Fadli nekat menjemput Nanda dengan mobilnya di dekat rumah. Nanda sengaja turun agak jauh, tapi Aldi yang kebetulan baru pulang kerja, melihat semuanya. Mata Aldi dan Nanda sempat bertemu. Wajah Nanda pucat, tapi Aldi hanya menatap sekilas tanpa ekspresi, lalu berjalan masuk ke rumah. Di dalam kamarnya, Nanda panik. Dia lihat aku turun dari mobil Fadli. Ia mondar-mandir. Jantungnya berdegup kencang. Namun, anehnya, Aldi tidak menyinggung kejadian itu sama sekali. Malamnya, Aldi tetap makan seperti biasa, bahkan masih menawarinya. "Mau aku ambilin air?" Seolah tidak ada yang terjadi. Perlakuan Aldi yang terlalu tenang justru membuat Nanda gelisah. Ia bertanya-tanya dalam hati,
Apakah Aldi benar-benar tidak tahu? Atau sebenarnya dia tahu, tapi sengaja diam? Beberapa hari kemudian, Aldi menerima kabar resmi bahwa ia harus mulai bekerja di perusahaan baru minggu depan. Gaji pertama yang ia terima akan jauh lebih besar, bahkan cukup untuk memulai hidup baru tanpa bergantung pada siapapun. Malam itu, Aldi menatap Nanda yang sibuk dengan ponselnya. Ia tersenyum kecil. Din, aku cuma pengen bilang, sebentar lagi hidup kita bakal berubah, tapi mungkin gak seperti yang kamu bayangkan. Nanda mengangkat kepala, menatap Aldi dengan dahi berkerut. Maksudnya apa, Mas? Aldi tidak menjawab. Ia hanya mematikan lampu dan berbaring. Nanda semakin penasaran, tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Di hatinya, Aldi tahu satu hal, permainan ini sudah setengah jalan. Nanda mungkin mengira ia masih di atas angin bersama Fadli, tapi sebentar lagi, dunia mereka akan jungkir balik. Hari itu suasana rumah terasa aneh. Nanda terlihat lebih sibuk dari biasanya, bolak-balik membuka lemari, memilih pakaian, lalu berdandan di depan cermin. Aldi yang duduk di kursi ruang tamu hanya memperhatikan tanpa banyak komentar. Mas, aku ada acara penting sama teman arisan, mungkin pulangnya agak malam, ucap Nanda sambil merapikan rambutnya. Aldi menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Hati-hati, Din, jangan sampai salah jalan. Kalimat itu terdengar biasa, tapi ada nada samar yang membuat Nanda sempat kaget. Ia menoleh sebentar, lalu buru-buru mengambil tas dan pergi tanpa menjawab. Malam itu, Aldi kembali mengikuti Nanda diam-diam. Dari jauh, ia melihat Nanda masuk ke hotel berbintang bersama Fadli, lampu-lampu kota berkilauan. Tapi, bagi Aldi, semuanya terasa gelap. Dadanya sesak, kakinya berat. Ia sempat ingin masuk dan menyeret mereka berdua keluar. Tapi Aldi menahan diri. Ia teringat pesan Rian, sahabatnya, jangan bertindak gegabah, bukti lebih kuat daripada amarah. Dengan tangan bergetar, Aldi mengambil ponselnya dan memotret mereka dari kejauhan. Saat Nanda bergandengan dengan Fadli, saat mereka masuk lobi hotel. Bukti itu ia simpan rapi, tanpa niat langsung menggunakannya malam itu juga. Beberapa hari kemudian, badai benar-benar datang. Di perusahaan tempat Fadli bekerja, beredar kabar bahwa ia sedang diselidiki terkait kasus korupsi besar. Nama Fadli muncul di berita lokal. Fotonya terpampang jelas. Aldi yang membaca berita itu di ponselnya hanya menarik napas panjang. Sore harinya, saat Aldi pulang, ia mendapati Nanda duduk di ruang tamu dengan wajah panik. Mas, kamu dengar berita tentang Pak Fadli? Tanyanya terbata. Aldi pura-pura bingung. Fadli, siapa itu? Wajah Nanda langsung pucat. Ia terdiam, sadar bahwa ia baru saja menyebut nama yang seharusnya tidak pernah ia sebut di depan Aldi. Aldi menatapnya dalam-dalam, lalu berkata tenang, aku kira kamu cuma sibuk sama arisan. Ternyata kamu juga sibuk sama Fadli. Nanda tercekat. Suasana rumah seketika sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Aldi bangkit dari kursinya, masuk ke kamar, lalu kembali dengan sebuah map berwarna coklat. Ia meletakkannya di meja, tepat di depan Nanda. Ini dokumen cerai yang udah aku siapin. Aku tahu semua, Din, dari pesan, dari telepon, sampai foto kalian di hotel. Aku gak butuh kamu jelasin lagi. Nanda menatap map itu dengan tangan gemetar. Air matanya mulai mengalir. Mas, aku salah, aku cuma... Aldi mengangkat tangannya, menghentikan ucapan itu. Gak usah, Din, kamu udah bilang sendiri waktu itu. Suami macam aku gak pernah pantas jadi kebanggaan istri. Jadi, aku kasih kamu kebebasan buat cari laki-laki yang kamu banggakan. Kata-kata itu menusuk Nanda lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Nanda tidak bisa tidur. Ia menangis di kamar, sementara Aldi duduk di ruang tamu menatap kosong keluar jendela. Dalam diamnya, ada luka yang sangat dalam, tapi juga ada ketenangan, karena ia sudah mengambil keputusan. Esok paginya, Aldi berangkat kerja dengan pakaian berbeda. Bukan lagi seragam pabrik, melainkan kemeja rapi dengan jas sederhana. Nanda yang melihatnya tertegun. Mas, it's baju apa? Kamu mau kemana? Tanyanya bingung. Aldi tersenyum tenang.
Hari ini aku mulai kerja di tempat baru. Manajer operasional. Gaji cukup buat hidup lebih layak. Sayang, kamu udah nggak bisa ikut aku lagi. Nanda terpaku di ambang pintu. Tubuhnya lemas. Semua kebanggaan yang ia cari di luar rumah ternyata sudah ada pada sosok suaminya sendiri. Hanya saja, ia terlambat menyadarinya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Nanda. Fadli ditangkap polisi dan wajahnya menghiasi berita di televisi. Ia kehilangan sosok yang ia anggap bisa memberinya kehidupan lebih baik. Sementara Aldi justru semakin sibuk dengan pekerjaan barunya, perlahan naik ke posisi yang lebih terhormat. Rumah yang dulu terasa penuh kejengkelan, kini berubah menjadi sunyi. Aldi jarang bicara, tapi ketika ia berbicara, kalimatnya selalu membuat Nanda semakin terpojok. Kamu dulu bilang, aku nggak pantas jadi kebanggaan. Sekarang lihat, Din, kamu sendiri yang kehilangan semua kebanggaan itu. Nanda menangis, memohon, berusaha meminta kesempatan, tapi Aldi tidak menoleh lagi. Suatu sore, saat Nanda benar-benar putus asa, ia menunggu Aldi di depan rumah. Begitu Aldi pulang, Nanda berlutut sambil menangis, memeluk kaki suaminya. Mas, jangan tinggalin aku. Aku janji nggak akan ulangi semua ini lagi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aldi menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dingin. Kamu benar, Din. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku, tapi aku bisa hidup tanpa kamu. Ia berjalan masuk rumah, meninggalkan Nanda terisak di teras. Untuk pertama kalinya, Nanda sadar, semua yang ia anggap lemah dari Aldi, justru adalah kekuatan terbesarnya. Dan kini, kekuatan itu telah berubah menjadi balasan yang tidak pernah ia duga. Beberapa minggu setelah semua kejadian itu, suasana rumah Aldi dan Nanda berubah drastis. Bukan lagi rumah yang ramai oleh obrolan, melainkan sunyi, penuh jarak, dan dingin. Aldi lebih sering pulang larut malam, membawa pulang dokumen-dokumen pekerjaannya. Kadang ia bahkan menginap di luar kota untuk urusan bisnis. Sementara Nanda semakin terpuruk, hidupnya seperti berjalan tanpa arah. Ia kehilangan Fadli yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dan ia kehilangan Aldi yang selama ini diam-diam menjadi tiang penopang hidupnya. Di matanya, Aldi bukan lagi laki-laki lemah yang dulu ia hina. Aldi kini menjelma pria yang berwibawa, lebih percaya diri, dan dihormati banyak orang. Sedangkan ia hanya istri yang tercoreng oleh kebodohannya sendiri. Suatu sore, Nanda memberanikan diri mengajak Aldi bicara. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana hening, hanya terdengar suara burung dari luar jendela. Mas, aku tahu, aku banyak salah. Aku sudah hancur-hancuran, tapi aku masih ingin kita bersama. Aku mohon, jangan ceraikan aku, ucap Nanda dengan suara parau. Matanya sembab karena menangis. Aldi memandangnya lama, lalu tersenyum tipis. Din, kamu pikir aku nggak hancur waktu tahu kamu selingkuh? Aku nggak tidur berhari-hari. Aku kerja dengan kepala penuh luka. Tapi aku belajar satu hal. Orang yang benar-benar mencintai kita nggak akan pernah menghina, apalagi mengkhianati. Nanda menunduk, menangis lebih keras. Aku menyesal, Mas. Aku janji akan berubah. Tolong kasih aku kesempatan. Aldi terdiam beberapa saat, lalu mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop putih. Ia meletakkannya di meja. Ini undangan? Din? Nanda terkejut. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Matanya membesar ketika membaca isinya. Sebuah undangan pernikahan. Nama Aldi tertera jelas di sana, bersama nama seorang perempuan yang tidak ia kenal. Citra Anindya. Tubuh Nanda seakan kehilangan tenaga. Maksudnya apa ini, Mas? Aldi menatapnya dengan mata tajam. Aku akan menikah lagi. Citra adalah rekan kerjaku di perusahaan baru. Dia menghargai aku, mendukung aku, dan melihat aku apa adanya. Sesuatu yang sudah lama hilang darimu. Nanda terisak, hampir tidak bisa bernapas. Mas, tapi kita kan belum bercerai. Aldi besok aku akan ajukan gugatan resmi. Semua sudah aku siapkan dengan pengacaraku. Kamu bisa tanda tangan atau tidak, tapi proses tetap jalan. Air mata Nanda jatuh deras. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tidak pernah membayangkan Aldi, pria yang dulu selalu ia rendahkan,
bisa pergi sejauh ini. Bahkan memilih untuk membangun hidup baru tanpa dirinya. Hari pernikahan Aldi dan Citra akhirnya tiba. Berita itu menyebar cepat di lingkungan sekitar, bahkan jadi buah bibir tetangga yang dulu sering mendengar. Nanda membanggakan dirinya dengan materi yang sebenarnya hanya bayangan. Nanda hadir di sana. Dengan wajah pucat dan mata bengkak, ia berdiri di sudut ruangan, menatap Aldi yang tampak gagah dengan jasnya, tersenyum bahagia bersama Citra di pelaminan. Hatinya remuk, ia ingin berlari, ingin berteriak, ingin merebut Aldi kembali, tapi kakinya berat, tubuhnya lemah. Ia hanya bisa menangis, menyadari bahwa semua sudah terlambat. Saat Aldi melihatnya dari kejauhan, ia tidak menunjukkan amarah atau kebencian, hanya senyum tipis, senyum seorang laki-laki yang sudah merelakan masa lalunya. Setelah acara selesai, Aldi sempat mendekati Nanda yang masih terisak di kursi tamu. "Din," ucapnya lembut, "balasan terbesar bukanlah membuatmu jatuh, tapi membiarkanmu melihat aku berdiri kokoh tanpa kamu." Nanda menutup wajahnya dengan tangan, menangis sejadi-jadinya. Aldi melangkah pergi, menggandeng Citra, meninggalkan mantan istrinya dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa ia tebus. Malam itu, sendirian di kamarnya, Nanda menatap kosong ke langit-langit. Kata-kata Aldi terus terngiang di telinganya. "Balasan terbesar adalah membiarkanmu melihat aku berdiri kokoh tanpa kamu." Ia sadar, kebahagiaan yang ia cari di luar rumah sebenarnya selalu ada di sampingnya. Namun, ketika ia menyadarinya, segalanya sudah terlambat. Aldi melanjutkan hidupnya dengan senyum. Sementara Nanda hanya bisa hidup dalam bayangan kesalahan yang ia ciptakan sendiri. Dan, begitulah, balasan tak terduga akhirnya benar-benar terjadi.